Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Mengaku sebagai anggota Ormas, seorang pria di Balikpapan peras sejumlah orang termasuk pelaku usaha. Kemurnian air Sungai Lawing di Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah Berau dipersoalkan. Sebanyak 360 jemaah haji kloter pertama embarkasi Balikpapan tiba di tanah air dengan selamat. Sungai Lawing di Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah Berau, selama ini dimanfaatkan warga untuk mencuci dan mandi. Hanya saja, kemurnian air yang terlihat jernih itu kini mengkhawatirkan. Warga kerap mengalami gatal-gatal saat mandi dengan menggunakan air tersebut. Sejauh ini, warga belum mengetahui sebab musababnya. Namun begitu mereka mengetahui jika aliran sungai ini berdekatan dengan pabrik mini kelapa sawit. Kalau iya mungkin begitu bilang kita sudah mandi kau gatalnya dari sungai ini begitu Gitu kalau ya. kita pulang. Tapi Ibu tahu kalau ini sungai dekat dengan perusahaan, dengan pabrik kelapa sawit? Iya. Tahu kalau sungai ini dekat dengan pabrik? Iya, kan sambungannya ini Pak dari atas. Oh, sambungan dari sana ya? Sementara pihak kepala kampung menyatakan jika air Sungai Lawing kerap digunakan pabrik saat pengolahan kelapa sawit. Namun sejauh ini belum ada sosialisasi dari pihak perusahaan terkait pemanfaatan sungai sekaligus kondisi air setelah mereka manfaatkannya. Karena kan untuk bahan baku untuk pengolahan terutama air yang untuk PT BA ini kan diambil dari Sungai Lawing ini. Nah selama ini itu yang mereka lakukan juga. Tidak ada sih namanya koordinasinya, mungkin program-program yang berkaitan dengan mungkin pengolahannya untuk sungai itu dari BA ke masyarakat harapan saya yang terutama dengan sungai tadi itu. Untuk memastikan kondisi air sungai, pihak kampung berharap pemerintah kabupaten turun tangan untuk melakukan uji lab terkait kondisi air sungai. Ini dimaksudkan untuk memastikan keamanan air tersebut jika dimanfaatkan oleh warga. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Warga kawasan RT 23 Telagasari Balikpapan hingga saat ini masih kesulitan mendapatkan pasokan air bersih dari PDAM. Kesulitan itu tetap dirasakan meski mereka sudah puluhan tahun menjadi pelanggan PDAM. Umumnya, kesulitan itu dirasakan oleh warga yang tinggal di kawasan perbukitan. Untuk mengatasi pasokan air bersih, sebagian warga membuat tampungan air hujan secara mandiri. Sedangkan sebagian lagi ada juga yang menyambungkan air dari RT sebelah. Kondisi seperti ini sudah berulang kali dilaporkan. Namun menurut informasi dari pihak PDAM, wilayah ini masuk zona merah. Dari dulu sudah 40 tahun tidak pernah ada PDAM. Oke. Ada PDAM cuman tidak ngalir. Nah sementara warga kita membutuhkan air bersih cuman dari air hujan. Nah kebetulan ada bantuan dari PHKT, cuman dibatasi waktunya.
Sudah. Saya ke kepala bidang sudah, katanya zona RT 23 ini zona merah. Yang dimaksud dengan zona merah itu seperti apa, Pak? Tidak boleh ada penambahan. Oh, penambahan pasang baru. Dari Direktur Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau PTMB diketahui jika kawasan tersebut memiliki 2 jalur air. Mereka akan menyelidiki penyebab pelanggan sulit mendapatkan air. Jadi ini adalah layanan dari perapatan. Nah, memang kendalanya itu karena ini kan daratannya tinggi. Ini ada 2 jalur pipa dari perapatan, satu yang memang ada pipa dari atas, terus ada pipa yang di bawah. Nah, di atas ini sih sudah cukup bagus. Yang di bawah itu debitnya memang agak kurang. Makanya kami lagi mau analisa bebannya itu apakah kebanyakan beban atau debitnya yang kurang. Tapi harusnya ini memang perapatan masih sering bantu untuk wilayah lain. Jadi bukan fokus ke sini aja. Tadi solusinya sementara kita analisa dulu. Satu yang analisa adalah debitnya cukup nggak. Kedua tekanannya. Kalau misalnya memang tekanannya masih cukup, nanti coba kita bantu. Apapun dalih PDAM, warga berharap pasokan air bersih bisa dialirkan. Mereka begitu berharap karena mereka sudah bertahun-tahun menjadi pelanggan PDAM. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Tarakan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19. Mereka memperketat untuk penerbangan internasional. Selain itu, jalur masuk antar negara juga jadi perhatian serius, terutama pintu masuk dari negara tetangga Malaysia. Setiap kedatangan penerbangan dari Tawau, Malaysia, petugas akan melakukan pemeriksaan suhu badan. Jika terindikasi gejala COVID-19 penumpang tersebut, langsung dipisahkan untuk di-screening kesehatannya secara lebih mendalam. Kita ambil swabnya, kita lakukan dulu. Sampai saat ini untuk di kami sih belum ada ya, belum ada. Untuk saat ini berarti untuk pengawasan Untuk suspek COVID ya, iya, belum. kalau pengawasan sendiri berarti untuk Mungkin bisa yang di wilayah juga ya, kalau misalnya kami takutnya kami tidak terinfo, tapi setahu saya belum ada. berarti untuk penumpang kapal dulu untuk saat ini Bu ya? Yang Kalau lebih dikatakan iya pengawasan. kan internasional ya, karena kita kalau bandara kita sudah memang kita tetap peningkatan waspada di sana di bandara domestik maupun internasional, tapi kita saat ini kita lebih ke internasional karena yang melaporkan kasus atau peningkatan penyakit kan di negara-negara tetangga kita ya. Dari upaya yang dilakukan, petugas belum menemukan indikasi orang yang terpapar COVID-19. Peningkatan kewaspadaan ini dilakukan menyusul penyebaran kasus tersebut di Singapura dan Thailand. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.